Saat aku membuka mata, aku dalam keadaan hampa. Tapi aku tahu bahwa sebelumnya aku sudah terjaga lama. Aku hanya merasa sedang mengedipkan mata selama sepertiga detik, dan saat mataku terbuka, aku lupa kejadian sebelumnya. Lupa segalanya. Mulai detik itu, aku tahu, aku seperti dilahirkan kembali, bukan dalam wujud lemah bayi, tapi jauh lebih sempurna dan abadi. Aku menyerap pengetahuan begitu cepat. Banyak bahasa manusia yang langsung bisa kukuasai hanya dengan sekali melihat siapa yang berbicara. Aku seperti menyedot isi kepala mereka. Pengetahuan, kenangan, juga niat jahat bisa terbaca tanpa perlu berbincang dulu dengan mereka. Toh itu tidak bisa juga. Tidak ada manusia yang berbicara denganku. Tidak ada yang bisa melihatku. Karena aku roh. Aku tidak pernah peduli dan tidak berniat ingin mencari tahu sebenarnya makhluk apa diriku. Aku melayang dan melihat manusia dengan isi kepala mereka yang bisa kubaca dengan mudah. Tapi buat apa? Aku tidak tertarik. Saat kau bisa melihat isi kepala manusia semudah aku, pasti kau akan memilih hidup sendirian. Tidak akan tertarik mendekat satu sama lain. Karena pikiran mereka culas dan munafik. Sifat pura-pura naib namun sebenarnya egois. Penuh dengan kebohongan, nafsu untuk mengungguli satu sama lain, haus kekuasaan, ketenaran, pengakuan, hasrat memuaskan diri sendiri, tidak peduli jika itu harus saling menikam dan melukai. Kau akan jijik dan memutuskan untuk menjadi seperti aku, yang bisa melayang sesuka hati, daripada setiap hari harus hidup mencari pembenaran yang bersifat duniawi, menjebakmu dalam ritme membosankan, hanya untuk mengisi waktu menunggu satu takdir, kematian. Tapi tidak semua seperti aku. Selain roh, juga ada jin. Makhluk itu ada yang lemah dan ada juga yang memiliki kekuatan sehebat bahkan lebih hebat dari aku. Di antara mereka banyak yang tidak peduli dengan urusan manusia dan isi dunia. Memilih menyendiri di rumah kosong, di pohon besar, di dalam batu yang terbuang di dasar jurang, di dalam lebatnya hutan, di mana saja yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan manusia. Tapi banyak juga dari mereka yang penghasut, yang licik, yang melayang di sekitar manusia, meniupkan prasangka dan membantu memuluskan kejahatan manusia. Kamu bisa menyebutnya setan. Tapi setan adalah kata sifat jahat. Jadi tidak hanya jin. Jika manusia bersifat jahat, maka kita juga sebut mereka setan. Kembali saat aku membuka mata dan menyadari bahwa aku baru saja dilahirkan kembali. Sebagai makhluk yang lebih sempurna, menurutku saat itu, aku di sana. Duduk di sebuah bangku panjang. Sekelilingku terdapat manusia-manusia dengan aktivitas mereka. Setiap memandang satu manusia, aku bisa langsung tahu isi kepala mereka. Aku tetap duduk diam di sana. Sangat lama. Aku mengamati lemari-lemari tanpa pintu yang disusun dalam barisan sempurna. Kertas-kertas berjilid yang mereka sebut sebagai buku. Aku tahu tempat itu bernama sebuah perpustakaan. Tempat orang-orang mencari pengetahuan, mencari sumber bukti dari segala teori tentang apa yang sedang mereka kaji, atau sekedar mencari hiburan dengan membaca cerita-cerita fiksi. Dan aku tahu, ada yang tidak bisa kuketahui hanya dengan sekilas pandang seperti aku mengetahui pikiran manusia yang berseliweran ini. Buku. Aku tidak bisa mengetahui apa isi dari buku-buku itu dengan hanya memandang sampulnya. Jika aku ingin tahu apa isinya, maka aku harus memukanya, membaca lembar demi lembar seperti manusia lainnya. 7 atau 8 tahun, aku lupa. Sejak pertama kali kubuka mataku di dalam perpustakaan itu, selama bertahun-tahun aku berkeliling, menjelajah ke banyak tempat, bertemu dengan banyak manusia, menelaah pikiran mereka,
Tapi aku cepat bosan dengan kepala-kepala yang mudah kubaca itu. Aku bertemu dengan banyak jin, arwah, dan roh lainnya. Oh iya, aku masih belum memberitahumu apa itu roh. Kamu pasti pernah mendengar ada istilah jiwa dan raga atau jasad. Tapi untuk bisa hidup dengan pikiran yang berakal, kamu masih butuh satu unsur lagi, yaitu roh. Tanpa roh mungkin kamu bisa hidup, tapi hidup seperti mati. Karena kamu tidak akan bisa berpikir, yang artinya kamu tidak bisa melakukan apapun. Atau kita bisa menyebutnya dalam keadaan koma. Lalu bagaimana dengan hantu? Manusia selalu menyebut segala jin, arwah, dan roh dalam satu istilah, hantu. Aku membaca banyak pikiran manusia, bahkan buku-buku. Tidak ada definisi yang benar tentang hantu. Aku tidak setuju jika makhluk selain manusia disebut dengan istilah hantu. Aku bukan hantu. Aku juga tidak sama dengan jin. Jin terlahir sebagai jin. Sementara aku sebenarnya terlahir sebagai manusia. Roh yang kehilangan ingatan seperti aku kemungkinan besar jasad dan jiwanya masih hidup. Jika roh bisa mendapatkan kembali identitasnya, dia bisa kembali hidup seperti manusia. Apa bedanya roh dengan arwah? Arwah tidak bertahan lama di dunia. Mereka hanya tinggal beberapa minggu saja. Karena jasad dan jiwa mereka di dunia sudah mati. Berbeda dengan roh. Mereka bisa tinggal lama di dunia, bahkan sekalipun jasad dan jiwanya akhirnya mati termakan usia. Mereka akan abadi. Sebenarnya pengetahuan tentang roh sudah sangat tua sekali. Manusia-manusia kuno sudah banyak yang memahami tentang bagaimana jalan agar bisa hidup abadi. Kamu tahu, Mumi? Banyak ilmuwan mengira bahwa tujuan pembuatan mumi adalah kepercayaan para Fir'aun yang merasa bahwa di kehidupan setelah kematian mereka akan terselamatkan jika jasadnya diawetkan. Salah. Salah besar. Mereka memang menyadari bahwa mereka tidak akan selamat di alam setelah kematian di dunia. Itu sebabnya mereka menginginkan keabadian. Mereka berusaha membuat raga mereka tetap hidup dengan menyisakan bagian otak bersama jasad mereka, perjanjian dengan jin yang akan mengikat roh mereka untuk sementara waktu setelah kematian. Jika roh itu beruntung dan menemukan jasadnya, mereka akan hidup abadi, menolak kematian sebagai manusia. Tapi tidak ada yang bisa berhasil kembali ke jasad mereka. Jin itu penghasut. Mereka suka berbohong. Dan sekalipun berhasil, keabadian mereka tidak akan berwujud seperti manusia sedia kala. Kenapa? Karena jiwanya sudah mati. Dia hanya memiliki roh dan raga. Itu berarti perubahan genetika. Kamu tahu istilah vampir? Ya, mereka memang ada. Mereka adalah contoh roh yang bisa kembali ke raganya. Tapi tanpa jiwa. Karena seharusnya mereka sudah mati. Ritual tertentu membuat roh kembali ke jasadnya. Mereka akan hidup, tetap bisa berpikir, tapi jiwanya mati. Menjadi lebih kejam dari seekor binatang paling buas. Jadi jika kau melihat film tentang vampir yang jatuh cinta dengan manusia, itu semua hanya cerita khayalan belaka. Lalu bagaimana denganku? Aku tahu jiwa dan ragaku masih ada. Entah di mana. Bagaimana aku bisa tahu? Aku bisa merasakannya, sekalipun ingatan tentang masa laluku sebagai manusia sudah tidak ada. Mungkin jika kemunculan pertamaku dulu berada di sekitar tubuhku, aku bisa mempertimbangkan untuk hidup kembali. Tapi saat pertama kali aku membuka mata dan membaca pikiran-pikiran manusia, mereka mengerikan. Dan semakin aku menjelajah di setiap wilayah, pikiran manusia semakin kompleks, tumpang tindih, dan dominan memikirkan lebih banyak berbuat keburukan daripada kebaikan, membuatku bertekad untuk tidak kembali menjadi manusia. Aku suka ketenangan. Aku suka menjadi roh.
Dan saat aku sudah terlalu lama dan jauh menjelajah, aku akan kembali ke perpustakaan. Tempat pertama kali aku membuka mata, sepertinya kami memang mempunyai ikatan semasa aku menjadi manusia. Aku tidak tahu, aku tidak ingat apapun, dan aku tidak tertarik untuk mencari tahu apapun. Tapi hari itu pemikiranku tentang manusia tiba-tiba berubah begitu saja. Aku tidak bisa membaca pikirannya. Sehingga saat aku sedang sibuk membaca, aku tidak menyadari ada yang duduk di sebelahku dalam waktu lama. Saat dia memanggilku, aku pikir dia adalah makhluk lain seperti jin atau roh seperti aku. Tapi aku bisa merasakan aliran darahnya yang panas. Meski kepalanya hanya terlihat seperti butiran salju yang gugur saat aku berkeras ingin menggali informasi dari sana. Dia memiliki daya tarik. Aku tahu banyak manusia yang bisa melihat makhluk lain, entah itu dukun atau manusia dengan sebutan memiliki indera keenam. Aku bisa membaca pikiran mereka. Tapi tidak dengan yang satu ini. Aku berusaha menguji kekuatanku yang lain. Mungkin aku memang tidak bisa membaca isi kepalanya. Tetapi ternyata aku bisa mempengaruhinya. Bahkan dia tidak sadar saat aku gunakan sihir untuk mengambil handphone diam-diam dari dalam tasnya. Dia adalah Adelia, manusia pertama yang tidak bisa kubaca pikirannya. Aku jatuh cinta padanya. Sejak pertama menatap dua bola matanya, gelap, penuh rahasia. Indra bukan namaku. Aku tidak punya nama. Makhluk halus lainnya memanggilku dengan sebutan roh buku. Karena tempat favoritku adalah ruangan penuh buku-buku. Aku memakai nama Indra karena aku butuh identitas untuk berkenalan dengan Lia. Mungkin aku saat itu tidak bisa membaca pikiran Lia, tapi aku bisa membaca menembus kepalanya kedua orang yang sedang mengobrol di dekat kami. Manusia bernama Indra dan pacarnya yang sedang bercakap-cakap, dan aku segera mencuri identitas seseorang bernama Indra, mahasiswa jurusan statistika. Semuanya mengalir begitu saja. Aku merasa sisi manusiaku yang sudah lama hilang dari ingatanku muncul kembali. Aku ingin selalu dekat dengan Lia. Tapi manusia tidak sama seperti kami. Mereka punya jam kunjung yang harus aku ikuti. Kecuali Lia adalah perempuan nakal yang suka melewati batas dan melawan aturan. Lia adalah perempuan baik sejauh ini. Aku semakin menyukai sifatnya yang alami dan tanpa dibuat-buat untuk terlihat naif. Sampai hari itu aku merasa semenjak aku mengajaknya melihat pertunjukan teater, Lia lebih pendiam dari biasanya. Lia memang pendiam. Kami kadang jarang bicara dan hanya melewatkan waktu berlalu begitu saja saat sedang bersama-sama. Kau tahu, waktu akan berlalu sangat cepat jika kita sedang bersama seseorang yang kita sukai. Lia adalah manusia favoritku. Tapi diamnya hari itu berbeda. Dia terlihat resah, seperti ada masalah. Sayangnya aku tidak pernah bisa membaca isi kepalanya. Tapi aku bisa menciptakan halusinasi, seperti membuatnya merasa sedang membaca pesan BBM-ku, padahal mana ada makhluk seperti aku yang benar-benar memegang benda-benda manusia seperti itu. Dan hari itu benar-benar menjadi hari terburuk kedua dalam kehidupanku sebagai roh. Karena setelahnya ada hari yang benar-benar lebih buruk lagi. Aku tidak memperhatikan pikiran-pikiran manusia di sekitar kami. Saat sedang bersama Lia, aku hanya melihatnya dan tidak peduli dengan manusia lain di sekitar kami. Mungkin aku juga pacar yang jahat. Karena selama berpacaran dengan Lia, aku tidak peduli tatapan aneh orang-orang yang melihat Lia berbicara sendirian saat sedang bersamaku. Tapi hari itu, manusia bernama Indra itu datang dengan seorang perempuan yang sekali lihat setelah dia menarik tangan Lia, aku bisa membaca semua apa yang terjadi melalui pikirannya. Walau dia berjalan membawa Lia pergi. Lia sudah bersusah payah memasak untukku di sela praktek kuliahnya yang begitu padat. Mungkin itu sesuatu yang sederhana, tapi bagiku, apapun yang dilakukan Lia untukku, itu adalah hal yang sangat penting. Aku tidak langsung menemui Lia setelah kejadian hari itu. Aku tahu,
dia pasti sangat kebingungan. Dan ketika temannya yang bernama Tika itu memeriksa BBM Lia, di sana tidak ada apa-apa. Tidak pernah ada pesan dariku yang menyamar sebagai Indra. Beberapa kali aku mengunjungi kelas Tika hanya untuk membaca pikirannya agar aku tahu apa yang terjadi pada Lia. Aku juga mengunjungi Lia tiap malam hari saat dia terlelap dalam tidurnya, memandang wajahnya yang selalu kurindukan untuk mengobrol kembali dengannya, dan aku berusaha menembus isi kepalanya agar aku bisa tahu apa yang dipikirkannya setelah kejadian itu. Sunyi, hanya ada guguran salju di dalam kepalanya. Melalui Tika, aku tahu bahwa Lia baik-baik saja. Dia memang tampak kebingungan. Tapi dari pikiran Tika yang kubaca, Lia tetap menjalani rutinitasnya yang seperti biasa, seolah tidak ada apa-apa. Atau seperti itu yang Lia tunjukkan ke Tika, karena aku juga bisa melihat dari pikiran Tika bahwa Tika sudah menawarkan kepada Lia untuk mengunjungi orang pintar, tapi Lia menolaknya. Aku masih mengunjungi Lia setiap malam memandangnya tidur. Kadang aku berdiri di sudut ruangan atau duduk di kursi belajarnya. Jika nafasnya terdengar sangat lamban, aku tahu dia sudah lelap. Maka aku beranikan diri duduk di sisi ranjangnya, mengusap pipinya atau menyentuh kulit jemarinya. Pernah aku menggenggamnya, tapi tangannya seperti menyentak, dan kemudian aku menghilang. Takut dia melihatku di kamarnya. Beberapa kali kuulangi hendak memegang tangannya, dan aku mencoba diam saat jemarinya ikut menyentak, tetapi matanya tetap terpejam. Namun jemarinya menggenggam jemariku. Apa dalam mimpinya dia memimpikan sedang menggenggam tangan seseorang? Aku harap di dalam mimpinya itu adalah aku. Hampir 3 bulan berlalu, aku tahu Lia sudah selesai ujian dan telah lulus sidang tugas akhirnya. Dia hanya tinggal menunggu wisuda. Siang hari itu saat aku menghabiskan waktu di perpustakaan, sebenarnya tempat itu sudah sangat membosankan, tapi hanya itu yang bisa kulakukan untuk menunggu malam dan mengunjungi Lia yang terlelap tidur di kamarnya. Kau tahu, roh tidak tidur seperti manusia. Lia masuk ke perpustakaan. Aku segera meraih buku yang tadi terbuka di atas meja tanpa aku baca untuk menutupi wajahku. Aku gugup sekali. Jika aku memiliki raga, mungkin suara jantungku terdengar keras sampai ke telinga. Kau tahu, aku bisa melihat dari belakang kepalaku. Tanpa harus berbalik, aku bisa melihat Lia. Dia sedang mencari-cari buku di etalase, menariknya, membaca judul mengembalikan ke rak, begitu terus selama 6 kali. Aku menghitungnya. Andai aku bisa membaca pikirannya juga, aku akan membantunya menemukan buku yang sedang dia cari. Tinggal aku sihir buku itu mendekat, terpegang oleh jemari mungilnya. Lia mengambil satu buku tipis, buku lama. Sampulnya sudah agak lusuh dan lembarannya coklat. Laila Majnun. Aku tahu kisah itu. Kami sudah pernah membahasnya. Kisah cinta klasik tentang seorang pria bernama Kais yang jatuh cinta kepada perempuan bernama Laila. Karena banyak menemui aral melintang, Laila dijodohkan dengan pria lain dan tidak bisa menentang perintah kedua orang tuanya. Kabar itu sampai ke Kais, sehingga lelaki itu hidup tanpa kewarasan, sehingga dipanggil dengan sebutan Majnun, yang artinya gila. Tapi sebenarnya Laila juga menaruh hati pada Majnun. Tidak peduli kekasih hatinya menjadi gila, di akhir cerita, Laila meninggal setelah menanggung lara karena merindukan kekasihnya, meninggal dalam keadaan suci karena tidak pernah bersentuhan dengan suaminya. Mengetahui kematian sang kekasih, Majnun pergi ke kuburan Laila dan tidak pernah beranjak dari sana hingga kematian juga datang padanya. Dia ditemukan meninggal memeluk makam Laila. Ruh mereka akhirnya dapat hidup bersama meski tidak di dunia, tapi abadi, dan tidak ada yang mengusik cinta keduanya lagi. Indra, suara itu memboyarkan lamunanku. Lia memanggilku. Sekarang dia duduk tepat di hadapanku. Wajahku masih tertutup buku yang semenjak tadi kugunakan untuk bersembunyi dari Lia. Indra, suara Lia memanggil lagi. Aku menoleh ke belakang untuk memastikan. Walaupun sebenarnya tidak perlu, karena aku bisa melihat di belakang kepalaku tanpa harus menoleh. Tapi aku harus memastikan. Mungkin Indra asli sedang berada di perpustakaan ini juga.
Atau kau punya nama lain selain Indra? Lia memang berbicara padaku. Dia tahu aku ada di sini. Aku menurunkan buku yang menutupi wajahku perlahan. Menatap wajah itu, wajah yang selama berbulan-bulan hanya bisa kupandangi saat terlelap. Akhirnya aku bisa melihat sinar di matanya yang berbinar. Senyumnya yang manis, yang selama ini hanya bisa kubayangkan. Dia melihatku dengan tatapan seperti bermaksud menyampaikan, akhirnya bertemu kembali. Siapa namamu sebenarnya? Tanya Lia lagi.